Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putra 47, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang dunia supranatural, atau kalau orang Jawa namanya jimat atau batu mustika. Batu mustika ini asal usulnya dari masih simpang siur sih. Ada yang bilang dari buah merah delima yang sudah membatu, yang umurnya sudah ratusan tahun. Ini namanya endem merah delima. Jadi batu merah delima, mustika merah delima itu ya sama. Yang asal usulnya sampai sekarang itu masih sangat simpang siur. Banyak yang meyakini batu ini berasal dari buah merah delima yang umurnya sudah ratusan tahun, yang sudah mengkristal. Itu sudah zaman kerajaan sudah ada. Bahkan ada yang bilang, ada yang yakini yang ini batu merah delima itu sudah ada zaman Nabi Sulaiman. Ya wallahu a'lam bishawab. Ini semua kan hanya mungkin mitos lah, mitos yang asal usulnya sampai sekarang belum ada yang tahu yang pasti. Nah, batu mustika ini saya punya batu yang namanya batu merah delima. Batu ini itu kalau orang-orang meyakini itu bisa membuat orang jadi kebal. Saya bilang juga tidak. Ada yang bisa bilang bisa buat wibawa atau kekuatan supranatural yang luar biasa. Jadi ini teman-teman, jadi semuanya itu juga tergantung orangnya juga. Yang namanya orang kesuksesan, orang kebal itu kalau sukses, salah satu sukses itu bukan dengan jimat. Sukses itu dengan usaha, wibawa itu dengan kelakuan atau perilaku atau budi pekerti, sejenisnya seperti itu. Jadi kalau pakai jimat tapi kayak mungkin kelakuannya kita itu nggak pas, sering menyakiti, itu juga wibanya juga nggak ada. Tapi namanya wibawa hakikatnya itu dari ilmu kita sendiri, bukan dari suatu benda atau jimat, walaupun merah delima sekalipun. Nah ini ada sedikit merah delima. Jadi teman-teman, untuk zaman sekarang itu dari dulu sampai sekarang itu masih banyak sekali yang meyakini, sangat masih banyak sekali yang meyakini. Itu katanya mas zaman Nabi Sulaiman sudah ada yang dikasihkan ke Ratu Bilqis. Itu wallahu a'lam lah. Itu kan cerita-cerita dari turun temurun dan sampai sekarang pun belum jelas asal usulnya dari mana. Ciri-ciri batu mustika ini kalau dimasukkan air itu bisa hidup. Nah, ini hanya pemberitahuan saja buat teman-teman, jangan sampai tertipu lagi. Karena zaman sekarang itu sudah zaman modern, sudah gak zaman-zamannya lagi pakai mustika, pakai jimat, itu sudah gak zamannya lagi. Walaupun ada yang punya, ya monggo gak apa-apa, tapi boleh memiliki, tidak boleh meyakini. Sebenarnya batu-batu itu kalau seandainya ada paling hanya satu. Ternyata di sini kan juga banyak sekali. Yang asli mana? Yang asli satu pun nggak ada yang punya sampai sekarang. Mungkin ada yang punya, saya punya sama. Tapi kalau dites semuanya nggak ada punya. Kan ngetesnya banyak sekali. Untuk kebal ya, kalau orang normal kebal ya nggak mungkin lah. Itu mungkin hanya ada tertentu, itu bukan karena jimatnya, mungkin ada doa khusus, itu mungkin memang ada lah, satu dua itu ada. Tapi untuk jimat itu sebenarnya tidak ada. Nah ini jangan sampai tertipu ya teman-teman ya. Ini hanya keyakinan saja. Kalau orang-orang luar hanya satu dua. Batu merah delima itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sebiji buah merah delima, jadi emang sangat kecil sekali. Ada yang agak besar, tergantung. Sebenarnya merah delima itu sejenis permata seperti intan, itu warnanya putih bening. Itu emang batu-batu permata yang mahal harganya, itu karena emang kualitasnya yang bagus, bukan karena hal-hal mistisnya. Nah kalau merah delima itu kan yang diyakini itu bukan batunya tapi mistisnya, kekuatan gaib di dalamnya. Sebenarnya kekuatan gaib itu sebenarnya semuanya bukan dari benda, tapi dari orang kita sendiri. Kita itu mempunyai gaib yang luar biasa, kita mempunyai keyakinan yang luar biasa. Tapi karena orang awam itu meyakini
jika batu atau sejenisnya itu bisa membuat kebal, bisa membuat orang berwibawa, sebenarnya tidak ada. Orang berwibawa itu bukan karena jimatnya banyak, jimatnya satu karung, atau jimatnya yang benar-benar bagus seperti Merah Delima atau Kresna Gosrosro. Banyak sekali lah, mungkin ribuan nama jimat yang ada di wilayah Jawa khususnya. Soalnya banyak-banyak yang meyakini kan, khususnya orang-orang Indonesia itu banyak sekali namanya, bukan hanya orang Jawa, semua suku di Indonesia itu banyak yang meyakini tentang hal-hal mistis. Salah satunya adalah Merah Delima. Nah, Merah Delima ini salah satu cirinya. Ini kalau dimasukkan ke dalam air, batu ini, nah ini batu ya, kalau dimasukkan air itu hidup, jadi terang. Tapi Anda jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Kalau seandainya suatu saat Anda itu mau mencari batu, terus suruh beli sampai jutaan, bahkan sampai ada yang ratusan juta, sampai jangan sampai tertipu. Zaman sekarang itu banyak sekali penipuan demi uang. Jadi ingat, banyak sekali yang mentransfer untuk membeli suatu batu atau menarik bank gaib, itu semua pasti ujung-ujungnya penipuan. Jadi kita harus sewajarnya saja, dalam artian kita itu kerja seumumnya saja. Rezeki seberapapun kita terima, kita syukuri. Kalau rezeki halal, insya Allah tetap berkah. Nah ini ciri-ciri gini, ini kalau dimasukkan, ini hidup. Ini batu ya, ini batu. Kalau dimasukkan ini bisa hidup, itu ciri-ciri, salah satu ciri Merah Delima. Nah, ini enggak tak skip, ini batunya hidup. Jadi ini batunya bisa hidup. Nah, kalau ditarik itu mati. Kalau ditarik batunya mati. Tapi kalau dimasukkan hidup. Lihat ya teman ya, ini hidup, ini batunya hidup. Kalau dimasukkan itu hidup ya. Ini salah satu ciri-ciri batu Merah Delima. Tapi teman-teman itu jangan sampai tertipu. Karena apa? Karena zaman sekarang itu banyak sekali penipuan tentang jimat yang macam-macam. Jadi jangan sampai tertipu. Seperti ini sebenarnya banyak sekali. Ya mungkin ini hanya memberitahu teman-teman yang sama sekali belum mengetahui, belum pernah tahu. Nah, jadi ini ceritanya kalau dimasukkan ini langsung hidup. Nah ini saya masukkan ke dalam air, ini tanpa skip. Nah, ini hidup. Baterainya ini hidup ya. Ini kalau ditarik, kalau diambil mati ya teman-teman. Ini kalau diambil mati. Jadi teman-teman itu jangan sampai tertipu lagi ya. Sebenarnya batu seperti ini banyak sekali ditemukan. Di mana-mana. Cuma karena banyak sekali yang nggak memahami tentang batu mustika atau MD yang namanya MD Merah Delima. Ya ini banyak sekali yang tertipu. Gini harganya bisa puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Ini harganya murah banget, paling 50 sampai 100 ribu. Jadi buat teman-teman ini ditonton sampai habis biar tidak ketinggalan ya. Ini hanya pemberitahuan teman-teman yang belum tahu. Siapa tahu ada yang suruh beli Merah Delima berapa, 10 juta atau bahkan 100 juta. Hati-hati, zaman sekarang itu banyak sekali para dukun yang menipu pasiennya dengan seenaknya saja. Nah jadi ini hanya pemberitahuan tentang teman-temannya ini ya. Nah ini saya cerita ini. Nah kalau dimasukkan ke dalam air langsung hidup.
Jadi teman-teman itu jangan sampai tertipu. Nih kalian bisa lihat. Ini batunya. Terima kasih teman-teman ya. Ini hanya pemberitahuan yang belum memahami aja tentang batu mustika atau MD merah delima. Jadi buat teman-teman yang kok rasanya suruh beli buat jimat, buat kekebalan, jangan sampai tertipu. Lebih baik buat beli yang lain, kita usaha umumnya saja, ya enggak. Jadi ini hanya pemberitahuan buat teman-teman aja bahwa ini seperti ini itu banyak sekali ditemukan. Jadi jangan sampai tertipu. Jangankan cuma 10 juta, hanya aja 500.000 tak kasih. Ibaratnya seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu. Seandainya teman-teman ada yang suruh merah delima harganya mahal puluhan jutaan, ratusan juta, itu sampean jangan percaya. Karena di mana-mana itu ada banyak sekali. Mungkin yang mau itu karena belum memahami batu merah delima yang asli. Sampai sekarang pun tidak ada yang punya, nggak ada. Semuanya hanya muter. Intinya tetap nggak punya. Nah itu soalnya apa? Sejarah itu zaman Nabi Sulaiman katanya sudah ada, zaman Patih Gajah Mada punya, Joko Tingkir punya, banyak sekali raja-raja yang punya. Nah, itu berarti kan banyak juga seandainya memang ada. Salah satunya ya ini juga gitu. Jadi terima kasih. Ini hanya tutorial aja lah, tutorial biar teman-teman tahu asal usul atau aslinya. Jangan sampai tertipu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Matur nuwun. Salam dari Putra 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.